Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di mata kuliah ya, teori ekonomi. Temuan kita yang keempat ya dalam mata kuliah ini. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa namanya permasalahan dalam ekonomi, pola kegiatan, ya, sistem perekonomian. Nah, kali ini kita ya dan juga teori permintaan, teori penawaran gitu ya. Nah, saat ini atau sekarang ini kita akan coba mempelajari materi berikutnya ya, yang berjudul elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, eh, pokok bahasan. Nah, pokok bahasan yang kira-kira ke depan dalam beberapa waktu menit yang kita akan bahas adalah pertama tentang tentu saja pendahuluannya, lalu nanti kita bicara tentang nama namanya elastisitas ya permintaan ya dan apa pengertiannya lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi ya elastisitas permintaan tersebut. Kemudian kita coba juga mempelajari tentang elastisitas penawaran begitu ya. Juga nanti ada ya tambahan lagi elastisitas silang ya atau elastisitas cross gitu ya. Dan juga ada lagi tentang elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas ini ya merupakan sebuah apa namanya proses atau fenomena di mana terjadi perubahan gitu ya. Perubahan antara harga kan dengan jumlah barang yang diminta atau barang yang ditawarkan. Dengan berubahnya harga, kira-kira sejauh mana perubahan permintaan atau tawaran atau dikaitkan dengan pendapatan atau dikaitkan dengan produk yang lain. Ini adalah ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas seperti itu ya. Next. Nah, ini saya berikan pendahuluan ya. Salah satu pokok penting dalam fungsi permintaan dan penawaran adalah tentang derajat kepekaan, gitu ya. Tentang derajat kepekaan atau yang biasa disebut dengan elastisitas, ya. Di mana ini tentang jumlah barang yang diminta ya atau yang ditawarkan karena terjadinya perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Seperti kita ketahui, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran itu banyak. Ya. Ada harga barang lain, ada cuaca, ada teknologi, ada cita rasa masyarakat, ada pendapatan, banyak. Elastisitas di sini, ya, ini kita lebih kepada apa namanya melihat fenomena perubahan harga, ya, melihat fenomena perubahan harga pengaruhnya terhadap apa? Terhadap jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya di sini ada beberapa ya apa namanya konsep ya elastisitas yang bisa kita pelajari gitu ya. Yang pertama adalah elastisitas harga permintaan atau ED. Kalau di bahasa Inggris kan ED ini elasticity of demand. Ya. Elasticity of the demand. Yang kedua adalah elastisitas harga ya, permintaan ya, atau elasticity of supply. Kemudian yang ketiga adalah elastisitas silang. Elastisitas silang atau elasticity of cross ya. Cross atau silang. Cross atau silang. Yang keempat adalah elastisitas pendapatan ya atau elasticity of yield ya. Jadi pendapatan, kemudian elastis silang, kemudian harga penawaran, kemudian harga permintaan. Nah, setidaknya ya beberapa menit ke depan kita membahas tentang 4 konsep yang ada dalam elastisitas. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang kalau kita tanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa itu elastisitas? Nah, kita sering dengar gitu ya. Nah, ini kok elastis ya bahannya begitu. Kemudian ini enak ini elastis sekali. Secara matematika, ya, elastisitas itu merupakan
sebuah analisis yang menjelaskan bahwa sebetulnya seberapa besar sih persentase ya suatu variabel akan berubah bila variabel lain berubah sebesar 1%. Nah, gitu ya. Seberapa besar ya apa namanya persentase suatu variabel berubah bila ya satu variabel ya berubah sebesar 1% ya. Misalkan variabel A ya, variabel A ini variabel variabel B ya. Perubahan ini misalkan variabel A berubahnya 10%. Ya. Variabel A 10%. Kira-kira variabel B berubahnya berapa persen? Apakah 10% juga? Misalkan 10% juga atau ya 14% atau 14%. Nah, ini yang dikatakan apa namanya menjelaskan ya seberapa besar persentase berubah ya. Nah, ini nanti dijelaskan menggunakan rumus ya, rumus elastisitas. Apakah dia lebih besar dari 10% ya, ini ataukah dia sama dengan 10% gitu ya, ini atau misalkan lebih kecil ya, misalkan hanya 7%. Apakah lebih kecil dari 10%, ya misalkan 7 dan seterusnya. Nah, ini pembahasan kita secara umum yang akan kita bahas ya di apa namanya di sesi materi elastisitas ini. Nah, kemudian ini pengertiannya ya. Pengertian terkait dengan apa namanya elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan. Katakan di situ ya apa namanya elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Jadi yang dilihat ini harga dan permintaan. Ya. Harga adalah nilai barangnya berapa rupiah, berapa dolar gitu ya. Kemudian permintaan ini jumlah barang yang dimintanya. Gitu ya. Kalau harga berubah 1%, ini berubah berapa persen? Gitu kan. Kalau apakah lebih tinggi dari perubahan harga, ataukah lebih kecil dari perubahan harga, atau lebih besar daripada perubahan harga. Nah, ini akan dipelajari di elastisitas harga permintaan. Rumusnya sederhana, elasticity of demand, ya, yaitu selisih Q ya dengan Q1 ya, selisih Q2 dengan Q1 lalu dibagi Q1. Nanti dibagi lagi besar begitu. Selisih P2 dikurang P1 ya. P2 dikurang P1 selisihnya berarti lalu dibagi dengan P1. Nah, ini nanti hasilnya adalah apa namanya elastisitas of the demand. Kita lihat apakah dia lebih kecil dari satu ya atau lebih besar dari satu ya, atau sama dengan satu atau misalkan nol bisa jadi ya atau mungkin tidak terhingga. Nanti kita lihat sesuai atau tergantung data yang akan dilihat yang dijadikan contoh. Oke, sekarang kita bicara kemungkinan-kemungkinan. Nah, kira-kira ya hasil perhitungan rumus tadi ini setidaknya menghasilkan 5 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah hasil elastisitasnya lebih dari satu atau lebih besar dari satu. Nah, ketika hasil hitungannya lebih besar dari satu, ya, maka dia disebut sebagai elastis. Disebut sebagai elastis karena perubahannya lebih besar daripada perubahan harga tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah lebih kecil dari satu. Nah, perubahan lebih kecil dari satu ini berarti perubahan barang yang diminta itu lebih ya, kecil daripada perubahan harga. Ya, harga lebih besar perubahannya. Ya, harga yang sudah berubah tapi permintaannya perubahannya kecil. Nah, maka disebut sebagai inelastis, kebalikan daripada elastis. Lalu yang ketiga adalah elasticity of demand sama dengan satu, berarti sama. Ya,
perubahan harga dengan perubahan barang yang diminta sama. Nah, ini namanya unitary elastis. Tuh, ya. Nah, yang keempat, elasticity of demand sama dengan nol. Wah, ini nggak berpengaruh sama sekali. Berapapun harga berubah, ya, harga naik, harga turun, ya, entar naik, entar turun, tapi jumlah permintaan barang nggak berubah, tetap. Nah, ini namanya inelastis sempurna. Ya. Inelastis sempurna. Nah, yang kelima atau yang terakhir, elasticity of demand ya sama dengan tidak terhingga. Nah, artinya apa? Tidak ada perubahan harga. Ya, harganya tidak berubah, tapi jumlah permintaan kadang naik gitu ya. Kadang naik, kadang juga tuh turun. Naik turun terus tuh, kadang tetap, kadang naik gitu ya. Kadang tetap, kadang naik, kadang turun dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan elastis sempurna. Oke. Nah, itulah kemungkinan ya, 5 kemungkinan dari perhitungan hasil elastisitas dari formulasi atau rumus yang kita lihat. Nah, kemudian ya di sini ada beberapa kurva ya yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan kurva elastis. Dia lebih dari satu nih. Ya, kira-kira begini ya kurvanya. Agak landai. Dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa landai? Perhatikan di sini. P1 berubah ke P2 gitu ya. P1 berubah ke P2. Ini kan berarti harga turun ya dari P1 ke P2. Lihat perubahannya. Di area perubahannya kecil gitu ya. Berarti ini lebih kecil daripada perubahan kuantitas. Sementara ya jumlah barang yang diminta berubahnya lebih besar. Dari mana? Dari Q1 berubah ke Q2. Nah, ini yang membuat apa namanya? Dia jadi lebih besar. Ini dia. Ini P1 harga turun, gitu kan? Harga turun dari apa namanya? P1 ke ya ke P2. Ini menyebabkan jumlah barang yang diminta naik. Wah, harga turun kok jumlah barang yang diminta naik? Ya karena memang hukum permintaan dia bertolak belakang, ya. Mempunyai apa namanya sifat negatif antara harga dengan jumlah permintaan. Nanti kalau harga naik, gitu ya, harga naik lagi nih. Nah, jumlah permintaan akan turun, gitu kan? Jumlah permintaan akan turun. Nah, sekarang kita lihat areanya. Harga turun ini menyebabkan permintaan menjadi naik. Nah, dari mana kita melihatnya? Ya dari kurva ini juga bisa kita lihat. Kita lihat di sini. Sekarang ketika P-nya 1, maka Q-nya 1 di sini ya. Ketika P-nya 1, Q-nya 1, maka dia mendapat titik di sini. Oke. Ketika harga turun, harga turun dari P1 ke P2. Harga turun dari P1 ke P2, maka Q-nya naik sesuai dengan hukum permintaan. Tapi naiknya lebih besar. Naiknya lebih besar daripada kenaikan penurunan P2. Maka Q-nya 2 ini lebih besar, lebih lebar gitu ya. Maka ketemu titik di sini. Nah, ya, ketemu titik di. Nah, ini sebetulnya sudah bisa ditarik garis lurus. Titik ini ya, titik koordinat sudah bisa ketemu garis lurus. Nih ya. Maka tinggal diteruskan saja, bisa langsung ke sini gitu ya. Ini juga begitu, bisa diteruskan saja langsung ke sini. Tapi kalau di kurva sebatas sampai sini ya. Nah, sampai situ aja. Lah ya. Terus ini menyebabkan ya kemiringan kurvanya menjadi landai. Kenapa landai? Nah, ya perubahan apa namanya di sini? Perubahan si apa namanya? Si kuantitas lebih besar daripada perubahan harga. Yang di arsir merah ini perubahan harga gitu ya. Gitu ya areanya. Sementara perubahan daripada si apa kuantitas barang yang diminta itu besar areanya.
Nah, di situ dikatakan ya, ED-nya, elasticity of demand-nya lebih besar daripada satu. Satu itu maksudnya ini ya, perubahan si harga yang turun dari P1 ke P2. Areanya lebih besar. Makanya dikatakan ya, gambar kurva elastisitas yang elastis itu biasanya melandai. Nah, apa? Harganya berubahnya sedikit, kuantitasnya berubahnya lebih besar. Nah, itu contoh daripada ya, elastisitas. ED sama dengan ED lebih besar daripada sah. Oke, sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya itu kalau kita lihat di sini ya, inelastis. Nah, pada dikatakan inelastis karena sudah pasti kita sudah tahu ya, berdasarkan contoh tadi, karena si harga itu berubah dari P1 ke P2 ya, lumayan ya berubahnya itu ya, berubahnya cukup jauh. P1 ke P2 ya, turun cukup jauh. P1 berubah ke P2. Si kuantitasnya bertambahnya ya, agak sedikit dari Q1 berpindah ke Q2. Nah, P1 ketemu Q1 titiknya di sini gitu ya. Nah, P1 ketemu Q1 titiknya di sini gitu kan. Kemudian P2 ketemu Q2 titiknya di sini. Nah, ya, titiknya di sini. Akhirnya dia membuat sebuah garis lurus. Ada dua titik, maka tinggal dibuat garis lurus. Nah, sangat curam ini. Kenapa curam? Karena perubahan harga lebih tinggi. Wah, ini dia banyak. Sementara ini lebih kecil tambahnya. Ya, tambahnya lebih kecil sehingga kurvanya menjadi curam, ya, menjadi curam ke bawah, ya, atau juga menjadi curam ke yang menyebabkan ya kurvanya curam karena perubahan harga itu lebih besar daripada perubahan kuantitas sehingga ED-nya, elasticity of demand-nya gitu ya, lebih kecil daripada perubahan harga. Nah, dari mana kecilnya? Kita lihat di sini. Itu kecil nih ya. Kalau kita lihat gitu ya. Kecil nih areanya tuh. Ini area perubahan kuantitas. Sementara area perubahan apa namanya si harga besar sekali. Wah, gitu ya. Kalau secara visual ya, ini kita belum hitung secara angka, tapi kita hitung secara visual. Ya, hijau lebih kecil daripada biru gitu kira-kira. Atau elasticity of demand, ya, elasticity of demand itu lebih kecil daripada satu. Karena lebih kecil daripada satu, maka dikatakan inelastis. Gitu ya. Karena kecil dari satu, lebih kecil dari satu, maka dikatakan inelastis. Gitu. Nah, ini yang menjadi apa namanya concern kita ya, adalah pergerakan P1 ke P2, kemudian dampaknya pergerakan Q1 ke Q2. Kita ukur tingkat derajatnya atau elastisitasnya. Nah, ini kalau kasus inelastis. Baik, sekarang kita lihat lagi di contoh kurva berikutnya. Kita lihat. Next. Nah, unitary. Unitary ini sama, Bapak Ibu. Unitary ini sama. Apa sama? Kita lihat di sini. Perubahan P1 ya, penurunan harga dari P1 ke P2 ya, dari P1 ke P2 ini diikuti dengan ya kenaikan Q1 ke Q2. Naiknya sama nih. Naiknya jaraknya sama gitu kan. Kalau kita bikin sebuah apa namanya garis lurus atau titik koordinat P1 ya ketemu Q1 maka ketemu titik di sini gitu ya. Kemudian P2 ketemu Q2 maka ketemu titik di sini. Nah, ini kan bisa buat garis lurus. Nah, gitu ya. Buat garis lurus. Ini bisa bablas ke sini juga boleh gitu ya. Mau ke sini juga boleh, nggak apa-apa. Mau ke sini juga boleh, sah gitu ya. Karena memang pasti lurus garisnya. Ya, pasti lurus ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah, kita arsir, kita beri arsir deh. Ini coba kita mau beri arsir nih. Ya, boleh. Ya.
Kita beri arsir antara ya perubahan harga di sini, perubahan harga, perubahan harga ya, dengan perubahan apa? Dengan perubahan ya apa namanya kuantitas. Yang pink sama yang hijau kan area sama. Ternyata sama. Perubahan harga, turunnya harga diikuti dengan naiknya jumlah permintaan. Ya, derajat kenaikannya sama. Ya, yang pink dengan yang hijau. Karena sama berarti ya elasticity of demand adalah sama dengan satu. Karena dia satu berarti disebut unitary elastis. Jadi sama ya, sama jumlah. Nah, itu yang unitary elastis. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat ini merupakan disebut inelastis sempurna. Apa itu inelastis sempurna? Kalau kita lihat sini sekarang, di sini kan pasti Q gitu ya, huruf Q. Nah, di sini huruf huruf Q nih. Kita lihat di sini ya huruf Q. Kita mau tulis. Ini kan huruf Q. Ini kan P. Gitu ya. Ini huruf huruf Q. Nah, inelastis ini kenapa? Ya, harga ini kan harga nih. Ya, harga naik gitu kan, ntar turun lagi, ntar pindah lagi ke sini gitu ya, ntar naik lagi ke sini gitu kan. Nah, ini tapi Q-nya nggak berubah ya, nggak naik gitu kan, juga nggak turun, dia tetap di situ. Ya, tetap di titik ini, makanya ini akan menghasilkan garis tegak lurus ya. Kalau P-nya lagi rendah dia mentok di sini titiknya gitu ya. Kalau P-nya lagi naik lagi dia mentok di sini titiknya, karena Q-nya nggak bergerak gitu ya. Kalau harganya naik lagi dia mentok di sini. Kalau harganya ke sini dia mentok di sini, maka ini bisa ditarik garis lurus. Nah, jadi lurus dia ya. Kurvanya jadi berdiri tegak. Demikian karena ya P-nya berubah-ubah, Q-nya nggak berubah gitu ya. P-nya naik turun, P-nya naik turun. Ya, kalau kita lihat kadang naik gitu kan, kadang nanti turun posisinya dan naik lagi ke sini, nanti turun lagi ke sini. Ya, tapi Q-nya nggak berubah. Nah, inilah yang menyebabkan garisnya menjadi berdiri tegak. Sehingga dikatakan ya kurva seperti ini disebut sebagai kurva inelastis sempurna. Itu ya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Ini yang namanya elastis sempurna. Ya, kebalikan dari yang kita bahas sebelumnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu balik. Tadi vertikal, sekarang horizontal. Kenapa horizontal? Karena harganya nggak berubah di sini. P gitu ya. Harganya nggak berubah. Nah, harga nggak berubah, Q-nya kadang di sini. Kadang ada Q di sini, ya, naik lagi, gitu kan. Kadang naik lagi Q-nya, gitu kan. Yang naik ke sini Q-nya, bahkan kadang naik ke sini Q-nya, maka dia garisnya akan tetap begini. Nah, kalau Q di sini, dia titiknya sini kan. Kalau ada Q di sini, dia titiknya di sini. Kalau ada Q di sini, dia titiknya di sini. Nah, ada titik banyak, ya udah ini menjadi sebuah garis, gitu kan. Kadang Q-nya naik, gitu ya. Kadang Q-nya tuh turun. Jadi berubah-ubah Q-nya. Nah, turun naiknya ini sementara harganya nggak bergerak, tetap di sana. Nah, maka kondisi tersebut akan membuat sebuah grafik lurus garis horizontal, ya horizontal seperti yang ada di slide. Ini menyebabkan kurva tersebut ya dikatakan kurva elastis sempurna. Harganya nggak berubah, diam di situ, nggak kemana-mana walaupun ya, apa namanya barang yang dimintanya adalah apa namanya berubah-ubah. Makanya dikatakan sebagai apa elastisitas demand ya tak terhingga gitu ya, terhingga nih sampai sini nggak terhingga. Harganya nggak berubah-ubah. Nah, itu ya, kondisi ini disebut sebagai apa? Sebagai ya kondisi disebut sebagai elastisitas atau elastis sempurna. Itu Bapak Ibu ya beberapa macam apa istilahnya gambar dalam kurva kalau terkait dengan
jenis-jenis atau macam-macam elastis. Nah, sekarang kita contoh kasus ya. Di sini ada contoh kasus. Diketahui katanya ya, diketahui gitu kan, apabila barang X ya, harganya ya, ketika harganya 500, ketika harganya 500, maka permintaannya sebanyak 100 unit. Ketika harganya Rp500, maka harganya 100 unit. Namun kalau harganya turun menjadi Rp400, maka permintaannya naik menjadi 150 unit. Ini yang menyebabkan terjadinya pergerakan atau pergeseran ya harga. Dampaknya gimana nih? Nah, yang kita lihat ya persentasenya dari 500 turun ke 400. Ini berapa persen turunnya? Ya, berarti kan Rp100. Rp100 itu berapa persen dari 500? Ya, makanya nanti ada rumusnya. Ya, berarti 100% itu adalah sekian persen dari 500. Kalau kita itu kan 20%. 20% dari 500. Berarti harga turunnya 20%. Kira-kira kalau harga naik turun, barang yang diminta naik atau turun? Logikanya kan naik. Karena apa ya? Karena permintaan begitu. Kalau harga turun, permintaannya naik. Karena soal ini betul, ya. Permintaannya naik dari 100 ya, naik menjadi 105. Berapa naiknya itu? Ya, naiknya sebesar berapa? Sebesar 50%. Sebesar 50%. Yaitu 50 kan naiknya ya. 50 itu kan ya, 50 itu kan 50% dari serat dari harga turunnya 20%, barang yang diperjualbelikan diminta 50%. Dari sini saja sudah kita ketahuan. Ya, berarti ya 50% lebih besar daripada 20% atau lebih besar daripada satu atau ED gitu kan. ED tadi lebih besar daripada satu. Maka elastis gitu ya. Elastis. Karena 50% dinyatakan berarti ya 50% itu apa artinya? Lebih besar ya kan daripada berapa tadi? Daripada 20% tadi itu. Nah, saya ulang lagi, lebih besar daripada 20% yang ini kan maksudnya. Atau bisa dikatakan elastisitas of demand lebih besar daripada satu. Nah, kalian tanya, mana berapa koefisiennya? Nah, koefisien itulah yang akan kita hitung dengan rumus. Yang akan kita hitung dengan rumus. Nanti rumusnya ada di situ. Ya, tinggal saja kita apa namanya hitung, kita taruh di masing-masing angka tersebut. Ini rumusnya. Ini rumus yang bisa kita lihat dari perhitungan. Sekarang kita lihat terapkan di sini. Oke. Nah, ini agak berantakan ya. Apa ya? Jadi selisih 100 dengan 50. Begitu. Maaf, selisih 100 dan 150 hasilnya adalah 50. Ya kan? Selisih 400 dengan 500 adalah minus 100. Nah, 50 dibagi 100 sama dengan berapa? Dengan 5, maaf, sama dengan setengah. Ya. 100 dibagi 500 sama dengan 0,2, tapi minus. Sekarang 0,5 dibagi 0,2 ya sama dengan minus 2,5. Nah, minus 2,5 ini ya artinya koefisien elastisitasnya. Nah, angka minus ini nggak berarti dia menunjukkan hubungan positif antara harga dan permintaan. Ini dijelaskan bahwasanya elastisitas of demand adalah 2,5. Ya, 2,5. Minus ini ditandakan tanda minus hanya menunjukkan arah perubahan negatif atau tidak searah, yaitu sifatnya hubungan antara harga dengan kuantitas itu berlawanan. Maka sebetulnya elastisitas of demand itu adalah 2,5 lebih besar daripada 1. Nah, itu berarti apa?
berarti elastis. Nah, itu ketemu. Berarti kalau mau berapa besaran koefisiennya 2,5. Nah, 2,5. Oke, itu contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Ada contoh lagi nggak kita lihat? Oh, disuruh gambar dengan kurva ya. Diminta menggambar dengan kurva. Oke, kita gambar. Nah, di sini sudah ada gambarnya kan. Nah, di sini dilihat pergerakan ya, pergerakan daripada si kurva tadi. Harga bergerak turun, ya, harga bergerak turun dari 500 ke 400. Nah, ini areanya, area harga. Nah, ya, sementara apa namanya? Kuantitas bergerak naik dari 100 ke 500. Bergerak naik dari 100 ke 500. Ini dia area kenaikannya lebih besar. Ya, makanya dia landai. Ya. 500 ketemu 100 ini titiknya, 400 ketemu 150 ini titiknya. Maka dia akan membuat sebuah garis. Ya. Maka dipanjangin sedikit boleh, sini panjangkan sedikit boleh. Nah, ini adalah sumbu harga dan ini sumbu kuanti. Itu cara sederhana membuat apa daripada apa namanya elastisitas permintaan yang sudah kita lihat berdasarkan kasus di atas sebelumnya. Nah, oke, sekarang ya hal-hal yang mempengaruhi ya permintaan. Dan kalau kita lihat ini ada apa? Pertama adalah tingkat ya kemudahan barang tersebut digantikan. Kemudian apalagi ya. Kemudian adalah besarnya proporsi ya. Besarnya proporsi ya. Pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Jadi besar kecilnya pendapatan gitu kan pengaruh juga. Kemudian yang ketiga, jangka waktu ya. Analisis perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Yang keempat adalah jenis barang yang dibutuhkan ya, barang pokok, barang mewah atau barang non. Ini kan umum ya yang terjadi di apa namanya pasar, hal-hal yang mempengaruhi permintaan. Oke. Nah, sekarang kita pindah lagi di elastisitas penawaran. Nah, penawaran itu rumusnya hanya beda ini saja. Ya, hanya beda ini ada setengahnya gitu ya. Ya, tetapi Q1 videonya ditambah, P1 P2-nya ditambah. Oke, kalau kita lihat, nah di sini katakan apa namanya? Elastisitas penawaran yaitu prosentase perubahan jumlah barang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Nah, baik. Lihat ya. Kita lihat apa namanya hubungannya. Hitungannya juga sama ini ya. Sama dengan yang tadi. Kemungkinannya bisa apa? Bisa lebih dari satu, bisa kurang dari satu, ya, bisa sama dengan satu, bisa sama dengan nol, bisa juga sama dengan tidak terhingga. Sama ya dengan yang sebelumnya. Oke. Sekarang kita lihat ya, juga ini. Nah, ini juga sama kan apa namanya kemungkinan kurvanya seperti ini. Bedanya kalau si kurva penawaran dia akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau permintaan kan tadi bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Sorry, kiri atas kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Itu kurva permintaan. Tapi kalau kurva penawaran dia bergerak ya dari kiri bawah ke kanan Nah, itu yang membedakan itu kurvanya. Nah, contoh contoh, misalkan P-nya naik, harga naik dari P1 ke P2. Maka dia Q-nya juga akan naik dari Q1 ke Q2. Nah, tergantung mana yang besar. Nah, di contoh kurva ini yang lebih lebar naiknya adalah si Q. Dan P-nya cuma sedikit segini. Nah, ini dikatakan apa? Dikatakan elastis karena ya
elasticity of supply-nya lebih besar daripada atau pergeseran Q1 ke Q2 lebih besar daripada pergeseran P1 ke P2. Oke. P1 ketemu Q1 ini titiknya. Nah, P2 ketemu Q2 ini titiknya. Maka bisa dibuat garis lu. Sama ya, cuma bedanya dia pergerakan kurvanya yang beda. Ada sifat daripada permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kalau lebih kecil, wah, ternyata Q-nya ya jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil bergeraknya sama. Dia akan curam. Ya. P1 naik ke P2 lumayan besar luas nih. Ya. Diikuti dengan kenaikan Q1 ke Q2 lebih kecil. P1 ketemu P1 di sini titiknya, P2 ketemu Q2 di sini titiknya, anjat dia ya, anjat atau curam. Adalah yang dikatakan kurva inelastis. Kurva inelastis. Sama ya dengan yang tadi, memang jenis kurvanya yang berbeda seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini adalah unitary atau sama. Ya, benar nih ya. Kita anggap ini sama. P1 ke P2 ya naiknya sama dari P1 ke P2. Ini sama besar naik daripada Q1 ke Q2. Nah, sama. P1 ketemu P1 ya titiknya di sini. P2 ketemu Q2 titiknya di sini. P1 ketemu Q1 titiknya di sini. Ya, P2 ketemu Q2 titiknya di sini. Maka tinggal bisa dibuat sebuah garis lurus. Kita bisa membuat kurva. Nah, ini areanya sama ya, luas kenaikannya sama. Derajat kenaikannya sama. Nah, itu namanya unitary. Ya, sama juga dengan yang permintaan tadi ya. Oke. Nah, sekarang apa? Sekarang ya inelastis sempurna. Sama ini juga nih. Ya, 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 apa namanya? Harga sudah naik turun gitu ya. Kadang naik, ya, kadang turun, kadang tetap. Sementara ya, kuantitasnya nggak berubah. Ini terus. Nah, makanya dia akan membuat sebuah seperti tonggak garis lurus ke atas. Nah, harga kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, maka titiknya di sini kan. Nah, titik ini kita kalau kita tarik menjadi sebuah garis lurus. Itu yang disebut dengan kurva inelastis sempurna. Ya. Nah, sekarang kurva yang elastisnya sempurna. Sama juga ya, sudah tadi kita lihat ya. Harga nggak berubah di sini aja. Tapi kuantitas ya, kadang ada di sini, ya, kadang ada di sini, kadang ada di sini ya, kadang turun gitu kan, kadang naik. Nah, makanya dia akan membuat garis. Q-nya di sini, titik di sini. Q di sini, titik di sini. Q-nya di sini, titiknya di sini. Nah, maka dia akan membuat sebuah garis. Akan membuat sebuah garis lurus. Garis lurus ini horizontal. Kali disebut sempurna nih kalau ada garis horizontal seperti ini. Ya, elastisitasnya sempurna. Oke, itu adalah elastis sempurna terhingga ya sama dengan yang tadi berarti ini. Ya. Nah, cuma memang beda. Nah, kita kembali ke contoh. Contohnya sebetulnya sama juga, bedanya dia naik gitu ya. Dia naik. Misal ya, naiknya harga barang X dari berapa sekarang? Dari 200 ke 250. Barang naik. Nah, penyebab barang naik ini membuat apa? Jumlah yang ditawarkan naik juga. Naiknya dari 150 unit naik menjadi 200 unit. Gara-gara harga naik 200 ke 250, ya, dagangnya penjual ikut naik dari 150 naik ke 200. Pertanyaannya berapa besarkah koefisien elastisitasnya? Itu kan? Nah, kalau kita buat di sini, ya, harga S1-nya berapa? 200. Ya. P2-nya berapa? 250. Agak naik. Ya, harga naik. Dari P2 ke apa namanya? Oh, turun ya. Dari P2 ke P1
Maaf, dari P1 ke P2. Dan naik dari P1 naik ke P2. Jadi harganya naik. Nah, itu ya. Berapa naiknya? 50. 50 itu berapa persen dari 100, 200? Ya, jadi memang 250 rupiah. Itu berapa persen? Kalau kita hitung ya 50 itu kan seperempatnya dari 200. Seperempat itu adalah 25%. Harga naik 25%. Kemudian jumlah penawarannya gimana? Kita lihat di sini dari 150 ke 200. Dia naik ke 50 juga. Ke 50 unit gitu ya. Maka kita lihat Q-nya juga naik ya. Dari Q1 naik ke Q2. Apa naiknya? Naiknya adalah 50. 50 itu berapa persen dari 150? Kalau kita hitung itu 33,3%. Karena pertanyaannya, ya lebih besar daripada kenaikan harga. Berarti 33, gitu kan? 33% ini lebih besar daripada 25% dari harga tadi kan. Artinya sama, ya, elasticity of supply lebih besar daripada satu. Nah, kita belum melihat rumus ini sudah bisa kita hitung. Itu kan sudah pasti elastis ini. Karena ES-nya, elasticity of supply-nya lebih besar daripada satu. Atau ya 33% ya perubahan barang yang dijual itu lebih besar daripada perubahan harga, yaitu 25%. Nah, pertanyaannya, kalau gitu berapa sih nilai koefisiennya? Kalau ditanya berapa nilai koefisiennya, berarti tinggal kita lihat rumus. Nah, ini kita lihat rumus. Ya. Oke, oke, oke. Tinggal dihitung gitu ya. Tinggal dihitung saja. Masukkan Q1, Q2-nya. Ya, masukkan Q1 dan Q2-nya. Di mana? Di sini. Ya. Harga dari 200 ke 150 gitu kan. Berarti kan 50 gitu ya. Kemudian 150-nya ditambah 200 dibagi 2. Kemudian ini barang yang diminta. Sorry, ini barang yang diminta di atas ya. Q-nya di atas ya. P-nya di bawah. Harga ya naik dari 200 ke 205. Akan ini ditambah ya, lalu dibagi 2. Kita lihat apa namanya hasilnya. Oke, kita lihat di sini sudah ya. Nah, ini dia ya. Tadi berapa? Ya, 50 gitu kan. 50, kemudian di sini juga 50. Nah, tapi bedanya di atas adalah ya 50 unit, yang di bawahnya 50 rupiah. Nah, 100 ditambah 150, 100 unit ditambah 150 ini ya 350. 350 dikali setengah atau dibagi 2 ya 175. Ini juga sama ya. 200 ditambah 250 sama dengan 450. Dikali setengah atau dibagi 2 adalah 200 kali 50 dibagi 175 0,28. 50 dibagi 225 0,22. 0,28 dibagi 0,22 hasilnya 1,27. 1,27 koefisiennya nih, koefisiensi elastisitas penawaran. Apa? Dia lebih besar daripada satu. Ternyata elastis. Nah, tadi kita sudah duga kan, 33% lebih besar daripada 25% elastis. Nah, terbukti dengan rumus ini. Nah, bedanya rumus ini menunjukkan lebih lengkap, yaitu ada koefisiennya, yaitu 1,27. Gitu kan, sudah pasti lebih besar daripada ya. Nah, itu menggunakan rumusnya. Lantas gimana kurvanya? Kurvanya ya sama kayak tadi. Ya, bedanya dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Harga naik dari 200 ke 250. Barang di apa? Dijual juga naik dari 150 ke 200. Namun, ya kenaikan harga ini lebih kecil atau penawaran lebih besar daripada kenaikan harga. Dan naik dari 200 ke 50.
Kalau ini naik dari 150 ke 200. Bedanya kalau ini naiknya hanya 25%, kalau ini naiknya 33, hanya dia lebih luas. Luas. Oke. 150 ketemu 200 sini titiknya ya. 200 ketemu 250 di sini titik. Kita bisa buat sebuah kurva lurus di sini. Bisa dibuat kurva lurus. Mau bablas ke sini juga boleh gitu ya. Mau bablas ke sini juga boleh. Ya, nggak masalah ya. Tapi yang paling bagus ya begini penampakannya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu cara membuat kurvanya. Sini udah ada data ya. Sudah ada angka yaitu harga naik dari 200 ke 250 diikuti dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan dari 150 menjadi 2. Kenapa ini besar, Pak? Karena 50 di sini lebih besar daripada 50 yang di sini. Ya. Kalau 50 yang di sini ya dari 100 berarti kan 33%. Ini 33% ini. Nah, dari sini cuma 25%. Makanya lebih besar. Nah, itu yang menyebabkan ya kurvanya melandai. Ya. Melandai berbentuk garis lurus gerak dari kiri atas, maaf kiri bawah ke kanan atau turun dari kanan atas ke kiri bawah. Itu ciri-ciri kurva penawaran. Ya. Jadi kurva penawaran. Oke, ya. Sekarang yang kelima itu adalah elastisitas silang. Silang ini maksudnya adalah yang dicek informasi data yang ada adalah barang X, tapi yang dicek jumlah barang berubah adalah produk yang lain, gitu ya. Yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang lain. Rumusnya seperti ini. Nanti kita lihat contoh soal saja ya. Nah, contoh soalnya nih, perhatikan ya. Katanya bus itu harga tiketnya 40.000 dan ya, tiket kereta lebih murah dari tiket bus kondisinya, gitu ya. Nah, permintaan tiket rata-rata, tiket kereta, orang tiketnya tiket bus kok yang ditanya permintaan kereta. Nah, silangnya di situ maksudnya ya. Harganya harga bus yang dicari, kenapa yang dicari permintaan kereta api? Nah, inilah maksudnya ya mencari dengan harga orang lain atau produk lain. Nah, katanya ya di sini dan permintaan rata-rata tiket kereta api tersebut adalah 2.000 unit. Nah, 2.000 unit di saat harga bus 40.000, yang naik kereta 2.000 orang gitu ya. Di saat harga bus naik menjadi 45.000, yang naik kereta nambah menjadi berapa? Jadi 2.300 orang. Nah, ini namanya elastis silang ya, elastisitas silang. Yang dicari harga-harga tiket bus, tapi yang dicari maaf, yang diketahui ya yang kita ketahui adalah tiket bus, tapi yang mau kita cari adalah penumpang kereta api. Kan hilang dia kan nge-cross. Tapi nggak apa-apa, ini teori ya. Nah, bagaimana berapakah besarnya koefisien elastisitas silangnya? Nah, bisa kita cari ini. Kita cari dengan rumus yang tadi sama, rumus apa namanya elastisitas per penawaran gitu kan. Cari di situ. Ini kita lihat begitu ya. Selisih antara kereta perubahan tadi 2.300 ke 2.000 gitu ya. Gara-gara harga berubah dari 40.000 ke 45.000, kereta berubah dari 2.000 penumpang berubah menjadi 2.300 penumpang. Nah, ini kita jumlah nanti dibagi dua, ini kita jumlah nanti dibagi dua. Oke, kita hitung lagi. Ya, kalau kita mau hitung lagi, maka lengkapnya seperti ini ya. Tadi 300, 2.300 berarti selisihnya berapa? Ya, selisihnya adalah ya 300. 2.000 ke 2.300 selisihnya adalah 300. 2.000 ditambah 2.300 sama dengan 4.300. Bagi dua atau dikali setengah berarti 2.150. Ya. 45.000 ke 4.000 menjadi 5.000. Ya, 40 tambah 45, 85.000. Dibagi dua menjadi 42.500. 300 dibagi 2.150 sama dengan 0,13. 5.000 dibagi 42.500 sama dengan 0,12. Hasilnya 0,13 dibagi 0,12 sama dengan 1,08. Lebih besar daripada 1 walaupun 0,8.
Makanya dikatakan elastis. Jadi elasticity of cross antara harga tiket bis dengan jumlah penumpang kereta itu adalah positif. Bukan positif, lebih besar, maaf ya, lebih besar, yaitu lebih besar daripada satu, yaitu 1,08. Yang artinya apa? Yang artinya elastis. Ternyata dengan menaikkan ya tiket bus itu memberikan dampak yang elastis ya terhadap apa? Terhadap pertumbuhan penumpang kereta api. Nah, jadi penumpangnya lari semua tuh 300 orang naik kereta api gara-gara naik ya harga tiketnya dari 40.000 ya ke 45.000. Harga tiket kereta bukan harga tiket bus. Mobil bis tadi gitu ya. Gara-gara tiket bis naik, orang pindah ke kereta. Sebanyak 300 orang tadi. Dan itu ya kondisinya adalah elastis. Elastis. Hubungannya. Berapa koefisiennya? 1,08 dan itu sudah jelas lebih besar daripada satu gitu ya. Oke. Sekarang terakhir, elastisitas pendapatan adalah di sini dijelaskan ya. Prosentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. Pendapatan ini kalau bahasa kita sehari ya penghasilan kita, gaji gitu ya. Rumusnya sama dengan rumus elastisitas penawaran. Bedanya simbolnya Y di sini ya. Di sini kuantitas, ya, di sini adalah Y yieldnya. Oke. Contoh kasus. Ya. Contoh kasusnya seperti ini. Nah, ya. Naiknya pendapatan seseorang, ada orang pendapatannya naik ya dari 200.000 naik menjadi 300.000 nih gajinya. Gara-gara dia naik, ya konsumsinya juga naik, gitu ya. Dari 10 unit naik menjadi 16 unit. Nah, pertanyaan kita, ya, tadi dia naik pendapatannya dari Y1 ke Y2. Naik. Berapa naiknya nih? Dari 200 ke 300 naiknya 100.000. 100.000 itu berapa persen dari 200? 50%. Nah, kita belum lihat rumus nih ya. Sementara jumlah barang yang diminta itu naik juga katanya. Dari Q1 naik ke Q2. Ini naik. Dari 10 unit naik 16 unit. Naiknya 10. Maaf, naiknya 6 unit nih. Naiknya 6 unit. Berapa tuh? Berapa persen? 6 berapa persen dari 10? Ya, berarti kan 60% kalau salah. 60%. Apa namanya? Gaji penerimaan penghasilan naiknya 50%, tapi belanjanya 60% gitu ya. Permintaannya 60%. Artinya lebih besar ya kenaikan kuantitas. Karena lebih besar, maka 60% lebih besar daripada 50%. Itu tentu saja elastisitas of pendapatan atau of yield itu lebih besar daripada satu. Artinya elastis. Ya. Artinya elastis. Pertanyaannya bagaimana? Ya, apa tadi koefisiennya? Ya sudah kita cari lagi dengan cara yang tadi. Cara apa ya? Cara rumus. Kita ingin tahu ya penyelesaiannya misal. Ya. Nah, lihat. Nah, ini jawabannya kan gitu ya. Mak sebetulnya yaitu ya, Q-nya berubah gara-gara pendapatan naik dari 200 ya, menjadi 300, maka jumlah kita belanja juga naik dari 10 menjadi 16. 10 tambah 16, 26 bagi 2. Ya, 300 kurang 200 ya, dibagi 350 bagi 2. Kita lihat. Nah, ini hasilnya ya. Ternyata ya kuantitas koefisiennya adalah 1,15. Tentu saja ini ya, lebih besar daripada satu. Yang berarti apa? Yang berarti elastis ya. Yang berarti Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ya, elastisitas permintaan
elastisitas penawaran, kemudian silang, lalu elastisitas pendapatan. Ya. Dan hasilnya di sini adalah ternyata ya elastis yang terakhir nih, ya pendapatan dengan jumlah mintaan yang dilakukan oleh seseorang dalam contoh tersebut. Nah itu ya yang bisa kita lihat dari apa namanya contoh beberapa kasus dalam teori elastisitas harga permintaan dan penawaran. Ditambah juga dengan elastisitas cross atau silang dan elastisitas pendapatan daripada seorang terhadap jumlah permintaannya. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, kita kembali lagi di minggu depan. Semoga nanti kita akan membahas materinya. Sekian, ya terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan beristirahat.